Shalom jemaat Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tentang pengalaman bersama-sama dengan Kristus. Saudara. Kita akan bersama-sama membaca dari Lukas pasal 24 ayat 27 sampai 35. Saudara, bagian ini menceritakan tentang momen kebangkitan Yesus Kristus ketika ia menambahkan diri kepada dua muridnya yang sedang kembali ke kampung halaman mereka di Emmaus. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka. "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat." Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Nah, saudara, kita melihat bagian ini ketika dua murid Tuhan Yesus itu kembali ke Emmaus. Nah, meskipun Yesus datang bergabung dengan mereka di dalam perjalanan, mereka tidak menyadari bahwa itu Yesus yang sudah bangkit. Di situ Yesus menjelaskan kepada mereka mengapa
Mesias harus menderita, meskipun hati mereka berkobar-kobar di situ mendengarkan penjelasan firman tentang Mesias yang harus mati dan bangkit itu. Nah, mereka masih belum mengenal Tuhan Yesus. Nah, ketika mereka dalam perjalanan dan udah malam, Yesus bertindak seolah-olah dia mau meninggalkan mereka. Tapi mereka ajak Yesus untuk menginap di tempat itu. Nah, kemudian di situ mereka sama-sama berkumpul dan Yesus duduk makan bersama-sama mereka, mengucap syukur, mengucap berkat, memecahkan roti dan membagikan kepada mereka. Saudara, bagian itu mirip sekali dengan bagian yang ditulis sebelumnya oleh Lukas dalam Lukas 22 ayat 14 sampai 19. Nah, di situ ada momen perjamuan terakhir ketika Yesus sebelum disalibkan, ia berkumpul dengan murid-muridnya, ia duduk makan bersama-sama mereka di sebuah ruangan di perjamuan malam itu. Ia berkata, "Aku sangat rindu makan Paskah ini, aku bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab itu aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini, bagikanlah di antara kamu. Dan mulai sekarang aku tidak akan minum hasil pokok anggur ini sampai kerajaan Allah datang." Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur juga, memecah-mecahkannya, memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini jadi peringatan akan aku." Nah, saudara, dalam kisah perjalanan ke Emmaus itu, meskipun mereka telah mendengarkan firman Tuhan, mereka belum mengenal Tuhan Yesus. Tapi ketika mereka mengalami persekutuan dengan Tuhan itu dalam perjamuan itu, mereka akhirnya mengenal Tuhan Yesus. Nah, saudara, ini menjadi pengajaran buat kita. Ketika kita mengenal Tuhan, mengalami Tuhan, itu kita alami juga dalam persekutuan lewat perjamuan yang kita sekarang kenal dengan perjamuan kudus. Nah, saudara, ini penting, sebuah sakramen yang ditetapkan gereja untuk orang-orang percaya supaya kita mengalami pengenalan akan Tuhan dan perjumpaan dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan dalam perjamuannya. Saudara, ketika kita makan roti dan anggur itu, kita mengalami Tuhan, kita menikmati persekutuan yang indah dengan Dia, mengalami sebuah persekutuan yang bisa dikatakan mistis, saudara. Sebuah anugerah, sarana dari perjamuan kudus itu menolong kita mengalami dan mengenal Tuhan. Kita mengalami Dia lewat sakramen perjamuan kudus, kemudian juga firman yang dikhotbahkan. Nah, dua itu adalah anugerah Allah bagi kita untuk mengalami Dia dan mengenal Dia. Kita diisi, diberi makan oleh dua hal ini, saudara. Biarlah Tuhan boleh menolong kita, mengingatkan kita terus akan hal ini, akan pentingnya firman Tuhan dan persekutuan dengan Dia dalam perjamuan kudus. Ya, saudara, biarlah bagian ini boleh mengajar kita satu hal dengannya. Dua murid itu boleh mengalami Tuhan, mengenal Tuhan yang bangkit itu. Ketika Yesus memecahkan roti, memberikan roti itu kepada mereka, mereka menikmati perjamuan itu, perjamuan dengan Tuhan. Biarlah kita boleh menyadari begitu besar anugerah Tuhan kepada kita. Ia memberikan kita perjamuan kudus yang kita bisa rasakan, bisa kita nikmati, kita mengalami Tuhan, mengenal Tuhan lewat perjamuan. Hal yang sederhana, saudara, lewat makan dan minum. Namun itu Allah pakai sebagai sarana Dia menyatakan diri kepada kita, sehingga kita bisa mengenal Tuhan dan mengalami Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur lewat sebuah cerita, kisah mana dua murid Tuhan
yang belum menyadari kebangkitan Kristus. Namun mereka mengalami Tuhan, mengenal Tuhan yang bangkit itu lewat sebuah persekutuan yang indah. Ketika Tuhan memecahkan roti bagi mereka, mengucap syukur, berkat, dan membagikan roti itu kepada mereka. Tuhan, kami bersyukur buat momen ini, kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami boleh melihat begitu pentingnya Tuhan, sebuah perjamuan bersama-sama dengan Engkau. Kami boleh lakukan itu dalam perjamuan kudus sepanjang kehidupan kami bergereja, Tuhan. Dan bila kami boleh mensyukuri hal itu dan merenungkan hal itu, Tuhan, dalam perenungan kami pada hari ini, dalam kehidupan kami bergereja. Tuhan, tolong kami terus bisa memaknai perjamuan kudus dan pemberitaan firman Tuhan dalam kehidupan kami, dalam kehidupan rohani kami, mengikut Engkau dan melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, ucap syukur dan berdoa dalam nama Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.